Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cahyani Ramayanti akan menjelaskan materi dari kelompok saya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan, di mana pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi, di mana dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan dapat meningkat secara pesat karena pendidikan itu merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikannya tertata dengan baik, sehingga mampu untuk melahirkan bibit-bibit yang cerdas agar bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Adapun faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia sendiri tidak bisa berkembang, yakni diantaranya yang pertama, kekurangan jumlah guru yang terampil, di mana guru adalah salah satu elemen pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, di mana prosesnya guru mentransferkan ilmu kepada muridnya, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengajarkan pendidikan akhlak kepada muridnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kedua, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai sekolah. Pernah dengarkan bangunan sekolah ambruk akibat cuaca buruk? Atau ambruk karena memang bangunan sudah usang dan rusak parah, tapi tak juga diperbaiki. Itulah masalah lain di dunia pendidikan termasuk Indonesia. Padahal ruang kelas, bangunan sekolah, dan perlengkapan menjadi vital dalam proses belajar mengajar. Namun, kerap kali kepastiannya tidak cukup atau sudah ketinggalan zaman. Belum lagi akses pendidikan anak yang jauh dari kata bagus seperti internet dan lain-lainnya. Nah, ketiga, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru sekolah. Hambatan dunia pendidikan lain adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru seperti buku atau bahan bacaan lain. Ini juga masalah yang cukup serius. Bagaimana siswa dan guru mau belajar atau menambah ilmu kalau bahannya tidak ada? Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahwa pembelajaran sebanyak mungkin bisa dalam bentuk cetak di perpustakaan maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Nah, keempat, banyak anak tak bisa bersekolah karena tak punya dana pendidikan. Pendidikan kurang atau tidak punya dana pendidikan. Hak setiap warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia minimal wajib belajar 12 tahun di jenjang SD, SMP, SMA. Namun demikian masih banyak anak di pelosok negeri yang tak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran terkendala biaya. Masalah ini pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah, tentu saja dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dengan program beasiswa atau bantuan dana pendidikan dari anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah. Dan para orang tua juga diharapkan tak berpangkau tangan, berjuang agar buah hatinya bisa bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya menabung di tabungan pendidikan sendiri mungkin sesuai kemampuan finansial keluarga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup sekian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.